Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Salamati dinina wa dunyana wa ukhrana wa biniyati du'a wal qabul bi jasin Muhammad sallallahu alaihi wasallam khususan biasa Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala ruhi nabi sayyidina Muhammad syifa barakah ya batal sayyidina Muhammad sallallahu Surah Al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Para bapak, ibu, saudara-saudara jamaah dan segenap para santri yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah SWT. Alhamdulillah, syukur pada Allah SWT, salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahimakumullah, seperti yang kita bahas di pertemuan sebelumnya tentang pentingnya kita membuat kebaikan untuk orang lain, membuat ma'ruf untuk orang lain. Secara garis besar, berbuat baik untuk orang lain ini merupakan penyebab sekaligus pintu kita untuk menumbuhkan rasa saling mencintai antar sesama, terutama sesama muslim, sesama mukmin. Ya. Dari munculnya rasa cinta antar sesama orang-orang yang beriman, sesama muslim ini, maka otomatis akan menjadikan sempurna atau meningkat kualitas keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan kesempurnaan iman inilah kita berharap oleh Allah SWT akan dipermudah untuk mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat, kelak mendapatkan ridho dan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Seperti yang pernah kita bahas tentang ma'ruf atau kebaikan yang bisa kita lakukan untuk orang lain niki berupa ucapan maupun perbuatan. Ya. Makanya definisi ma'ruf sebagaimana lawannya yaitu mungkar didefinisikan dengan ma laisa fihi ridallah min qaulin au fi'lin, sesuatu yang tidak terdapat ridhonya Allah baik perkataan maupun perbuatan. Niku maknanya mungkar. Otomatis ma'ruf sebagai lawan kata dari mungkar adalah sesuatu yang mendatangkan ridhonya Allah baik perkataan maupun perbuatan, yang tentunya sudah ditegaskan dalam pembahasan kita di sebelumnya bahwa syarat menjadi ma'ruf ketika kebaikan tersebut dilakukan tidak lain hanya bertujuan untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, terbebas dari tujuan keinginan untuk mendapatkan pujian, untuk mendapatkan nama, prestis, jah wa riasa di kalangan manusia. Jadi dilaksanakan benar-benar hanya ingin untuk menggapai ridha Allah SWT, ikhlas lillahi ta'ala.
Dan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan untuk orang lain tersebut mempunyai atau mendatangkan kebaikan yang bersifat abadi, kebaikan dunia dan akhirat. Apalagi kula kali panjenengan sedaya dianjurkan berbuat ma'ruf sekaligus mengajak orang lain untuk berbuat ma'ruf. Bukan hanya kita yang berbuat ma'ruf, tapi kita mengajak orang lain untuk berbuat ma'ruf. Karena dengan kita mengajak orang lain berbuat ma'ruf, maka kita akan mendapatkan keutamaan pahala yang tidak terputus selama ajakan kita ini dilaksanakan oleh orang-orang yang kita ajak. Ya, makanya disebutkan fadlul ma'ruf mushtarikun bainal fa'il waddalli alaih. Jadi keutamaan ma'ruf ini menjadi kolaborasi, menjadi paduan antara pelaksana dan pembimbing atau pengajaknya. Nek kula kali panjenengan saged nglampahi kesaenan niki kita akan mendapatkan pahala sebagaimana yang kita lakukan. Tetapi nek kula kali panjenengan saged mengajak orang untuk berbuat ma'ruf, di samping kula kali panjenengan mendapatkan pahala pelaksanaan ma'ruf itu sendiri, tetapi ketika orang lain melaksanakan ma'rufnya atau kebaikannya atas ajakan kita, atas motivasi kita, dorongan kita, bimbingan kita, maka pahalanya kita juga akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dilakukan oleh orang lain. Sebagaimana yang ditegaskan dalam sabda Rasulullah SAW an Abi Mas'ud Uqbah bin Amr al-Ansari al-Badri radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ilih. Barang siapa yang memberikan petunjuk, barang siapa yang mengajak, yang membimbing seseorang untuk berbuat baik, maka baginya pahala yang sama dengan pelakunya. Terus nek jenengan sregep ngaos terus sampai saged ngajak orang lain untuk juga melaksanakan kebajikan kesaenan ingkang panjenengan lampahi, maka panjenengan mendapatkan pahala baik dari dirinya sendiri maupun dari orang lain. Nggih. Zaman sakniki niku wonten bisnis sistem MLM, multi level marketing. Multi level marketing ini semakin banyak kita bisa mengajak orang untuk bergabung, maka orang-orang yang bergabung ini akan mengangkat derajat kita, mengangkat level kita semakin tinggi dan semakin tinggi. Semakin banyak semakin tinggi level kita. Ya. Akhirnya kita memperbanyak yang disebut dengan downline, orang-orang yang kita ajak ini. Nah niku sistem MLM itu mengadopsi apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW ini. Ya. Bahkan dalam hadis yang lain itu bukan hanya masalah kebaikan MLM ini, tapi juga masalah yang berkaitan dengan kejelekan pula. Sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah SAW an Abi Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man da'a ila huda, barang siapa yang mengajak kepada petunjuk, artinya kepada kebaikan, kana lahu minal ajri misla ujuri man tabi'ahu, ya. Maka baginya pahala
semisal sama dengan pahala-pahala orang yang mengikutinya. Nah, terus rek kula kali panjenengan saged ngejak tiang berbuat baik, contoh misalnya jenengan saged ngejak, mendorong, memotivasi seseorang berbuat baik, menginspirasi orang berbuat baik, misalnya sholat, ngajak tiang setunggal, terus ngajak tiang kali, tiang tiga, tiang sekawan, sampai ngajak tiang sedoso. Nah, saat orang-orang yang kita ajak ini melaksanakan sholat misalnya niku wau contoh, maka saat itu di samping kulo kali panjenengan mendapatkan pahala pelaksanaan sholat kita sendiri, maka pada saat itu orang-orang yang kita ajak tiang sedoso sing nglampahi sholat wau nggih saged mendatangkan pahala yang sama. Jadi padha karo sholat ping 11 kulo kali jenengan. Sholati dhewe ambek sholati wong 10 niku. Setiap waktu sholat masuk tiang sedoso niki sholat, kula kali panjenengan mendapatkan pahala sebanyak itu. Belum lagi kalau 10 orang ini mengajak juga orang lain, maka ini juga akan menjadikan pahala kangge kula kali panjenengan yang mengajak. Karena orang yang diajak ini diurut-urut diajak oleh seseorang. Lah seseorang ini diajak oleh jenengan, berarti ini terus nyalur terus niki. Kebaikan ini terus berantai sampai kapan? Ila yaumil qiyamah sak mandeki. Arek mboten wonten mandeki. Semakin banyak orang yang mendapatkan petunjuk atau diajak untuk melakukan kebaikan yang dasarnya karena ajakan jenengan niku wau, maka semakin banyak pahala yang kita dapatkan. Tapi dalam hadis ini kita juga diperingatkan, dan ini ditegaskan oleh Rasulullah, la yanqusu dzalika min ujurihim syai'an, tidak mengurangi pahala orang yang melaksanakan. Jadi orang yang melaksanakan kita tetap mendapatkan pahala, tapi karena orang yang melaksanakan ini atas ajakan jenengan juga bisa mendatangkan pahala persis seperti yang dilakukan kepada jenengan tanpa mengurangi pahala orang ini. Niku terus niku. Nah, tapi Rasulullah juga memperingatkan bukan masalah kebaikan saja, termasuk wa man da'a ila dhalalatin, dan barang siapa yang mengajak ke arah dhalalah, sesuatu yang tidak baik, kesesatan, kemaksiatan, kejelekan, kana alaihi minal ismi misla asami man tabi'ahu. Medeni juga niki nggih. Sampai ngejak kula kali panjenengan misalnya wal iyadu billah ngejak wong elek nggih. Sampai kula kali jenengan mati sekalipun keelekan yang pernah kita ajak, yang pernah kita rintis, yang pernah kita ajarkan, kita napa ngejak-ngejak niki selama niki dilakoni nggih terus ngirim dosa wal iyadu billah naudzubillahi min dzalik niki sing mendeni. La yang kusudzalika min asamim syai'an, dan tidak mengurangi dosa-dosa orang yang melakukan nggih, tetep koyo di fotokopi ngoten dosane. Niki sing medeni lak niku apa nggih sing medeni niku nggih. Makanya disebutkan dalam Quran surat Yasin napa niku? Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharuhum, itu termasuk asar. Jadi besok ketika kula kali panjenengan sampun sedo, dihidupkan kembali oleh Allah SWT untuk mempertanggungjawabkan ma qaddamu, apa yang telah kita lakukan selama di dunia, termasuk yang kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah, wa atharuhum, asar kita, jejak kita. Ngirek jejak api, alhamdulillah akan mendatangkan kebaikan. Lah tapi rek jejak sing gak karu-karuan niku ya napa? Iku yo tinggalane bapakmu iku le sing dik kene pertelon berak-berok iku ya biyen bapakmu sing ngawali iku lho rek ngoten ya napa ya? Nggih.
Iku cangkruan ndek kono iku. Iku bapakmu sing ngawali biyen lho, terus ana apa rek ngoten niku? Sing ngawali are. Pionere are. Napa gak terus berlangsung niku? Ikilah nggih. Maka kula kalih panjenengan nyuwun ten Gusti Allah nggih mugi-mugi nggih napa ingkang sampun berlalu berupa asar kejelekan kita mugi-mugi dihentikan oleh Allah SWT di ngapura kali Gusti Allah, karena itu juga termasuk beban yang sangat berat niku. Karena harus kita pertanggungjawabkan dan itu semuanya tercatat secara terperinci. Inna nahnu nuhil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Kulla syai'in sedaya niku ahsayna niku tercatat secara rinci, detail, tidak ada yang tertinggal walaupun satu titik. Iku gak main-main niku nggih. Mila kita rek maos Yasin pas ayat niku nggih. Masya Allah nggih rada medeni niku nggih sing apik alhamdulillah. Nggih. Tapi lek sing elek ya napa niku? Nggih. Tapi wong balak-balik maca Yasin gak ngerti artine ya malah gak. Nggih. Nah nikilah sehingga kula kali panjenengan sedaya dianjurkan untuk napa mengajak-ajak ke arah kebaikan, apalagi umat Nabi Muhammad SAW memang diperintahkan untuk menjadi bagian dari dai, bagian dari dakwah ilallah, sebagaimana yang ditegaskan di dalam Al-Quran, surat Ali Imran ayat 104, wal takum minkum yad'una wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair, hendaklah kalian di antara kalian ada orang-orang yang yad'una ilal khair, yang selalu berdakwah. Nah dakwah niku mboten kudu pinter dalil, Pak. Dakwah niku mboten kudu apal Quran, apal hadis, mboten. Bagaimanapun kula kalian jenengan punya kesempatan untuk mengajak orang berbuat baik. Kadang-kadang dakwah niki identik dengan orang yang punya ilmu tinggi, orang yang punya kemampuan untuk berbicara, koyo ceramah ngeten niki, orang yang punya kemampuan dalil, boten. Dengan cara apapun seseorang ini bisa berdakwah. Contoh Pak nggih, kula sering ngisi pengajian. Ada yang sifatnya rutin, ada yang sifatnya kolo-kolo, dan beberapa kantor misalnya atau instansi. Nah ketika satu saat rutin, terus satu saat tidak ada pemberitahuan, oh berarti perai lama libur. Nah satu saat kalau kepanggil kali salah satu orang yang sing ngaji ten mriku nggih karyawan atau Assalamualaikum warahmatullahi. Kula saking kantor niki Gus jenengan sing enak ngaos. Oh nggih alhamdulillah. Ya napa sakniki? Waduh Gus ganti kepala wis gak ngajine blas niki Gus. Niki senengane nglencer tok kepala niki. Senengane kumpul-kumpul mangan-mangan, karaokean, gak pati ngaji niki kepalae. Lah berarti di sini peran seorang kepala dalam sebuah instansi ini sangat vital sekali, karena dia bisa membuat kebijakan seperti mengadakan pengajian. Akhirnya karyawan yang ada di situ bisa ngaji, bisa mendapatkan ilmu, bahkan mereka bisa melakukan banyak kebaikan atas petunjuk yang didapatkan dari ngaji-ngaji yang diadakan oleh kepalanya. Jadi kepalanya gak ngerti dalil, gak ada duwe ilmu, tapi dia dengan mendatangkan, dia dengan kekuasaannya, dengan wewenangnya terus damel pengajian-pengajian. Akhirnya banyak orang yang mendapatkan ilmu, banyak orang yang mendapatkan petunjuk, banyak orang yang bisa melakukan ma'ruf, kebaikan-kebaikan atas
Siapa ini? Atas petunjuknya misalnya ustadz. Tapi ustadz gak mungkin iso. Kula nggih mboten diundang malih nggih mboten saged kan ngomong kepala yo gak gelem ngaji. Ya akhirnya saya ndak bisa kan moro-moro ujuk-ujuk teko-teko karepe dhewe, moro-moro salam, moro khutbah nek mriku nggih mboten mungkin. Nggih. Oh berarti kepala ini ki sing menentukan. Nah, kepala ini termasuk dari bagian dakwah ilallah. Niki contoh mawon nggih. Artinya banyak jalan kok nggih. Banyak jalan, banyak cara kita untuk bisa mengajak orang lain. Ketika jenengan bisa melakukan kebaikan, maka jenengan bayangkan kalau kebaikan yang jenengan lakukan ini bisa dilakukan oleh orang lain. Caranya apa? Nggih mungkin ada yang pendekatan seperti itu, pendekatan wewenang dari kepala misalnya. Atau ada yang dengan pendekatan yang lain. Nggih. Kula beberapa kali juga ketemu sama orang yang pengusaha sukses. Dia punya kekuatan ekonomi, punya kekuatan yang namanya finansial. Akhirnya banyak mengumpulkan orang, yang dikumpulno, terus dikei mangan, dijak bareng-bareng maca napa, piyambake mboten saged ngaos, tapi bisa mendatangkan orang banyak karena dengan kekuatan finansialnya niku. Akhirnya niki dadi majelis kok ditekakno ustaz, ditekakno kiai, ditekakno ulama. Kula nate nggih datang di sebuah majelis semacam itu. Lho niki niki sampun sekian tahun Gus, alhamdulillah pangestunipun. Nggih, kula nggih niki yai niki nate mriki, ustaz niki nate mriki, habib niki nate mriki. Kula nggih kula ratani cek umat niki cek kenal kali kiai kathah, cek kenal kali habaib, cek kenal kali ustaz kathah. Oh masyaallah, perjuangan ini. Tiyang mboten saged ngaos. Tapi dia dengan bekerja keras akhirnya mendapatkan hasil, akhirnya dadi wong sugih, punya kelebihan harta, tapi digunakan untuk dakwah, untuk ngajak orang ngaji. Lho ngoten nggih saged. Niku termasuk nggih dai ilallah. Dengan apa? Dengan hartanya. Ada yang dengan pendekatan-pendekatan. Wonten sebuah majelis yang sampai sekarang orangnya sudah wafat yang mendirikan ini, Pak. Tapi sampai sekarang majelis ini masih berlangsung, masya Allah. Padahal tiang ini betul sakit ngaji sampai wafatnya nih gue salam nggih. Assalamualaikum warahmatullahi Pak. Gak fase blas. Warahmatullahi ngoten lho, model-model ngoten niku lho. Tapi dia bisa mendatangkan, bisa membuat majelis sampai rumahnya itu dijadikan majelis. Monggo pun walaupun dia pergi ke luar kota, tetap kuncine dikekno pengurus. Jadi yang privasi cuma kamar tok, ruang tamu, dapur, sembarang niku wis sampean gawe ngaji. Pokoke ben dina iki tetep istiqomah rutin ngaji. Niku diawali oleh Allahyarham Abu Yaswiti Dahlan Singen niku. Kula nerusaken mawon. Sudah berapa tahun sampai sakniki. Nggih. Buya sampun wafat nggih. Orang yang mendirikan sudah wafat. Tapi tetap niki berjalan. Padahal dia tidak bisa ngaji. Dia bukan orang termasuk orang alim, gak tahu mondok, tapi dia bisa mengajak orang lain. Sampai saat niki banyak orang-orang yang mendapatkan ilmu dari majelis yang dirintisnya. Ini jenenge termasuk ad-dai ilallah. Mulane pun putus asa. Nggih, bagaimana caranya? Wis wallahu a'lam kula kalian jenengan sak saged-sagete misale ndek kampung, aku mampu ngejak-ngejak wong loro wong telu wis baba wis sing penting iso ajak-ajak. Cuma gini kuau tetep supados tetep dadi ma'ruf kula kalian jenengan di dalam mengajak niku kudu dilandasi kali ilmu nggih. Kalau tiyang wau niku lho wis aku masih gak iso ngaji, gak masalah iso nglumpukno wong kok nyeluk wong sing iso ngaji, ojo ditangani dhewe. Tangani dhewe gak duwe ilmu marat-marit akhire ya. Akhire gaya-gayaan malian nggih, keping nglumpukno wong supaya awake dadi kaya yo-yo niku wau padahal ya enggak nggih. Kok yo niku nggih wonten ngoten niku nggih. Inilah dan kula nate emut nggih. Kula nate mireng tasih emut kula napa yang pernah disampaikan oleh salah satu ulama yang beliau ini muridnya Habib Umar bin Hafid niku saking Jeddah namanya Habib Abdurrahman Al-Haddad nggih. Waktu datang ke daurah ke Indonesia
Pas kebetulan saya dapat mengikuti daurahnya, beliau mengajak kita untuk menjadi bagian dari dakwah sak saged-sagede. Jangan hanya menunggu punya ilmu, dengan apapun jenengan saged berdakwah. Didorong kita dakwah, ajak orang untuk berbuat baik, ajak orang untuk bisa berbuat ma'ruf dengan cara apapun. Kenapa? Karena ketika kita mengajak seseorang untuk berbuat ma'ruf dengan cara apapun, saat itulah kita ikut membantu atau menggantikan peran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini diperintahkan oleh Allah untuk berdakwah. Jadi tugas utama Rasulullah adalah untuk berdakwah, untuk mengajak orang berbuat baik. Itu tugas utamanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebutkan dalam surat Al-Ra'd ayat 36. Qala Allah Ta'ala, "Qul innama umirtu an a'budallah wa la usyrika bihi wa ilaihi ad'u wa ilaihi ma'ab." Ya. Katakan wahai Nabi Muhammad, ya, sungguhnya aku hanya diperintahkan untuk beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah, dan diperintahkan untuk berdakwah kepada Allah, untuk mengajak orang kepada Allah. Itu tugasnya Rasulullah SAW. Makanya kata Habib Abdurrahman Al-Haddad saat itu, ketika seseorang ini dengan upayanya mau mengajak orang lain berbuat baik, saat itu dia menjadi niabahnya Rasulullah, jadi wakilnya Rasulullah. Dan saat itulah posisi terdekat dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukan masalah. Sampai waktu itu diceritakan oleh beliau, ada seorang habaib yang berdakwah di Afrika. Beliau ini dakwanya lucu, Pak. Dia sampai bisa mengislamkan ribuan orang. Dakwanya itu lucu. Beliau setiap pagi keluar dengan membawa permen, dengan membawa ya sesuatu yang mungkin bisa diberikan kepada anak-anak misalnya. Beliau keliling itu dengan dengan menyapa, tersenyum orang-orang yang ada. Dia pokoknya ben ketemu wong nyopo, karena mereka bukan Islam, nyapanya mungkin dengan hello atau good morning atau apapun dengan bahasa mereka. Disapa dengan senyuman, tapi tulus dan diniatkan untuk berdakwah, diniatkan untuk memperkenalkan Islam, diniatkan untuk bisa mengajak orang ke Islam. Beliau terus setiap pagi itu berkeliling, senyum, menyapa, bergaul dengan orang-orang, sampai satu saat beliau ini sakit. Saat sakit banyak orang yang ternyata kangen, rindu, mana orang yang selalu menampakkan wajahnya yang menyenangkan, mana orang yang selalu menyapa. Akhirnya pada satu saat ribuan orang datang menghadap beliau. Kalau supaya namanya Habib sinten gini Afrika nih. Ribuan orang itu ingin diislamkan oleh Habib. Kenapa? Ditanya, kenapa? Engkau kok tertarik masuk Islam? Jawabannya, saya senang dengan senyumanmu, saya senang dengan sapaanmu, saya senang dengan keramahanmu, saya senang dengan kebaikanmu. Niki mboten didalili, mek dimesemi tok niku lho. Masya Allah, sampai tiang niki kata sing mlebet Islam. Jadi kan gambaran sebenarnya untuk berdakwah tidak harus dengan ilmu yang tinggi, dengan kudu hafal Quran, hafal dalil hadis, hafal kitab-kitab, mari ngoten pinter nerangno, mboten harus dengan itu. Ini contoh dengan senyum saja orang ini bisa memasukkan banyak orang mengenal Allah dan masuk Islam. Mulai mangkin nggih Pak Wangsul seneng senyum mboten Pak nggih, ketemu wong guyang-guyung nggih. Masuk kana wong guyang-guyung mboten apa, latihan nggih. Latihan nggih. Niki artinya apa? Lisanul hal itu namanya nggih. Itu tanpa menasehati tapi lisanul hal. Jadi dengan hal, dengan napa nggih halia. Dengan perilaku itu akan bisa menarik orang untuk berbuat baik. Nah, walaupun semacam itu tetap niku hukumnya orang itu tetap sebagai orang yang mengajak
kebaikan. Ad-dalu 'alal khair kafi'lihi. Kafa'ilihi, seperti orang yang melakukannya. Nah niki penting Pak nggih, supados kula kaliyan selalu mencari cara untuk mengajak orang berbuat baik. Mboten usah putus asa, ajak satu orang, dua orang, misalnya jenengan gak ada rezeki, nggih, gak ada rezeki misalnya, ngajak, ayo, setiap dino iki kumpul-kumpul di omah ayo, lapo ya wis, mbok maca Yasin tok terus mangan-mangan saking lu ngobrol. Loh, ada yang melakukan semacam itu Pak, pelan-pelan, hanya sekedar dikumpulkan, mangan-mangan tok. Akhirnya kalau sudah menjadi ikatan, sudah komunitas, sudah kumpulan, akhirnya baru ditekakno. Tak tekakno anu ya Ustadz ya cek diwacakno busa hadis, busa ayat, cek krungu keterangan agama. Loh niki banyak caranya niku. Caranya banyak. Nah, niki lah nggih hal-hal yang perlu kita perhatikan dalam berbuat ma'ruf. Jangan kita hanya berorientasi bisa melakukan untuk dirinya sendiri, tapi orientasi kita punya keinginan, punya semangat, wacana untuk bisa mengajak orang berbuat baik seperti yang bisa kita lakukan. Nggih, mugi-mugi kula kalih panjenengan sedaya niki menjadi orang-orang yang terus semangat untuk berbuat baik dan untuk mengajak orang berbuat baik. Mugi-mugi Allah SWT memberikan kita kemampuan, memberikan kita potensi untuk bisa menjadi bagian dari dakwah, untuk bisa menjadi bagian dari ajak-ajak kepada kebaikan, untuk bisa menjadi orang-orang yang bisa meneruskan perjuangan Rasulullah SAW, yaitu berdakwah, mengajak orang untuk berbuat baik, mengajak orang ilallah, sehingga kula kalih panjenengan sedaya di samping mendapatkan pahala dari amal kebaikan kita bisa berharap mendapatkan asar-asar, jejak-jejak kebaikan dari orang-orang yang kita ajak, dari orang-orang yang kita motivasi, dari orang-orang yang kita bimbing, dari orang-orang yang kita beri inspirasi untuk berbuat baik, sehingga kebaikan ini bisa terus bergulir ila yaumil qiyamah, yang bisa kita jadikan media sarana kita untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nggih mekaten ingkang saged kawula sampaiaken, mugi-mugi bermanfaat. Kirang langkungipun saestu-estu kula nyuwun agunge pangapunten. Astaghfirullah hambal baraya Allah minal khataya Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan maqbula. Astaghfirullah Rabbal baraya Astaghfirullah minal khataya Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan maqbula. Hamdan ya fi na'amik fi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa 'azimi sultani. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa qutil arwah wa ghidaiha wa alihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' min hadiyatin tustajabu laha min 'amalin la yurfa' min nafsin la tashba'. Allahumma inna na'udzubika min 'adzabil qabri wa 'adzabin nar wa na'udzubika min fitnatil mahyal mamat wa na'udzubika min syarri fitnati masiihid dajjal. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala khairi khuluqi sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Kirang langkungipun yen agungi pangapunten wallahu alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.